Alur cerita drama Cina berjudul Better Days dimulai dari diperlihatkannya para siswa yang disuruh guru buat ambil kotak susu. Termasuk dua siswi yang culun ini bernama Nian dan yang rambutnya dikucir bernama Hu Xiaodai. Setelah selesai membawa dan menyimpannya, mereka kembali ke mejanya masing-masing. Gak lama dari itu, ada suara keributan yang membuat semua teman-temannya keluar dari kelas. But a new world of law. And the Nian yang kepo pun ikut keluar. Nian kaget banget nih lihat ke bawah ada sesuatu yang mengerikan. Lalu turun deh buat ngedeketin. Rupanya Xiaodai abis loncat dari atas sekolah. Semua temannya milih ngefoto kejadian Xiaodai daripada nolongin. Dan hanya Nian seorang lah yang berani mendekati untuk nutupin jasadnya Xiao Mao pakai jaket. Kejadian bundir ini bikin heboh satu sekolah. Gara-gara kejadian itu, keesokan harinya Nian dipanggil sama Pak Polisi ke ruang guru buat dimintain keterangan. Nian ngebantah kalau dirinya akrab sama Xiaodai dan sama sekali nggak pernah ngobrol. Tapi Pak Polisi nggak percaya gitu saja dan minta Nian buat jujur. Kalau Nian jujur juga, sekolah bakal ngelindungin. Nian pun akhirnya hanya bilang kalau Xiaodai sebenarnya hanya pemalu. Lalu ia pergi kembali ke kelasnya. Sesampainya di kelas, Nian ngeliat di bangkunya ada darah. Cuy, darah sahanya iya ngeri banget euy. Saat penyambutan guru yang lain kembali duduk, tapi Nian tetap berdiri. Sepulang dari sekolah, Nian yang lagi fokus belajar malah diganggu sama teman-temannya yang ngetuk pintu. Nian yang ketakutan, dia milih bersembunyi. Keesokan harinya saat di kantin, Nian lagi ngantri buat ngambil makan siang. Tiga siswi di depannya yang bernama Xiao Mao, Wei Lai, dan Luo Ting langsung ngebalik buat ngedeketin Nian. Mereka basa-basi mau ngajak Nian belajar bareng. Padahal mah Nian tahu kalau mereka lah yang sering membuli Xiaodai. Nian milih pergi buat cari aman daripada jadi korban bully berikutnya gitu kan. Sepulang sekolah, Nian lagi jalan santai tapi tiba-tiba aduh bangsat, lagi jalan santai malah ditendang. Wei Lai langsung menarik Nian dan berterima kasih sudah nutupin jasad Xiaodai pakai jaketnya. Nian yang sadar kalau sekarang dia korban bully selanjutnya mencoba melarikan diri, tapi sialnya ketangkep gitu kan bro. Selesai dibully, Nian pulang ke rumahnya. Baru juga nyampe, Nian langsung dimarahin sama ibunya. Ya udah, daripada kena marah, Nian nurut deh ngecat rambut ibunya. Rupanya ibu Nian penjual alat kecantikan ilegal. Yang mau gak mau, ibunya harus ngejual barang haram demi bisa masukin Nian ke universitas mahal. Keesokan harinya sepulang sekolah, Nian lari ketakutan dan tanpa sengaja ngeliat orang lagi gelut. Nian yang ngadu ke polisi, tiba-tiba Nian ditarik sama salah satu preman dan dipalak oleh mereka. Bahkan Nian jadi ikut disiksa. Bangsat, ngehukumnya malah nyuruh cium orang yang lagi disiksa bernama Xiaobei dong. Setelah kejadian itu, perkelahian mereka semakin sengit dan Bei terkapar. Gara-gara kejadian tadi, HP Nian jadi rusak deh. Singkat cerita, Nian yang pulang dari ATM gak sengaja papasan sama Bei yang mau ganti rugi ke Nian. Mereka berdua langsung cus ke konter HP buat benerin HP Nian yang rusak. Bei kaget ternyata HP Nian banyak yang rusak dan ya udahlah mau gak mau Bei benerin sendiri HP Nian. Nian terkejut pas tahu kalau Bei penjual HP curian. Pantas aja gitu kan si Bei digebukin. Taunya dia maling cu. Nah selesai benerin handphone, Nian ngeliat di dinding kalau ibunya buronan polisi. Dia pun nyabut-nyabutin foto poster itu. Sialnya berita itu sampai ke teman-temannya Nian di sekolah. Mereka semua langsung ngebully Nian sampai nangis. Nian, 5班刘一平想帮你买面膜。咱不发呀。 Sepulang sekolah, Bei tiba-tiba datang ngejemput Nian pakai motor. Ya udah, mumpung pakai motor, Nian ingin diajak keliling kota sambil nangis. Taunya Bei ngebawa Nian ke rumahnya buat makan malam. Nian dapat spam pesan yang ribut banget. Taunya dari teman-temannya yang ngebully. Bei kira Nian lagi gelut sama cowoknya, tapi Nian bilang kalau dia nggak pernah kepikiran punya pacar. Bei mulai basa-basi buat ngajak Nian tidur bareng. Jelaslah Nian sebagai cewek marah banget. Bei yang ngerasa sakit hati diejek langsung ngedorong Nian ke tembok.
Nian hanya bisa pasrah dan nangis. Keesokan harinya Nian dan teman-temannya lagi olahraga voli. Pak guru bilang kalau jam pelajaran udah beres. Nian pun pergi mau ambil barangnya. Tapi Yap, malah dilempar bola gitu kan sama si Wei Lai. Sudah begitu, dia ngejek ibu Nian sambil ngelempar bola voli lagi. Nian yang kesakitan dan kesel banget langsung balas ngelempar bola dan pergi. Lagi jalan di tangga, tiba-tiba Nian tiba-tiba didorong dari tangga sampai ngagorolong. Rupanya pelakunya si Wei Lai, Lutong, dan Xiu Miao. Nian pun dibawa ke UKS buat diobatin. Sekalian ditemenin sama temannya yang cupu juga. Nian nyesel kalau waktu itu nggak nolongin Xiaodai yang bundir gara-gara nggak tahan dibully. Dan nggak pakai lama, Nian ngadu ke polisi yang bernama Zeng. Trio pembuli itu langsung didatangin polisi buat dimintain keterangan. Mereka semua nggak ngerasa bersalah udah ngebully Xiaodai sampai meninggoy. Emang bener-bener psikopat gitu kan? Wei Lai malah menganggap bulian itu cuma bercanda. Dorong Nian dari tangga juga cuma bercanda kok. Zeng minta Wei Lai buat bilang ke orang tuanya kalau dia pelaku pembulian. Tapi Wei Lai nggak akan pernah bilang-bilang sampai berani tuh ngebentak Papol. Malam harinya Zeng lagi ngobrol sama bosnya. Bosnya bilang kasus pembulian ini susah banget beresnya karena kurang bukti. Sekolah pun hanya saling menyalahkan. Nah, keesokan harinya trio pembuli itu dihukum gak boleh masuk ke kelas alias diskors. Sampai orang tua mereka mohon-mohon ke Pak Guru. Bahkan ada tuh salah satu orang tuanya sampai ngegebugin Pak Guru, abis itu ngegebugin anaknya sendiri. Lalu Nian dibawa Pak Guru. Pak Guru minta Nian berani ngadepin trio bully itu. Dan Pak Guru pamit keluar dari sekolah yang dianggap gagal ngedidik muridnya. Sepulang sekolah, Zeng ngejemput Nian buat ngobrolin kasus pembulian. Zeng minta agar Nian fokus ngerjain UTBK dan gak usah takut lagi sama trio pembuli itu. Sesampainya di rumah, Nian dapat telepon dari ibunya yang lagi sembunyi di tempat lain dan bilang kalau dia didatangin terus sama korban konsumen kosmetiknya. Belum lagi dikejar-kejar sama debt collector. Nian hanya bisa nangis ngedenger jawaban dari ibunya. Gak kerasa UTBK semakin dekat. Nian semakin rajin belajar dan selesai ini foto buat buklet. Hingga suatu hari sepulang sekolah, Nian dicegat sama trio pembuli itu dan mereka ngebawain Nian tikus satu kandang dan Wei Lai ngeluarin cutter dari sakunya. Nian langsung nangkis tangan Wei Lai dan lari. Mereka saling kejar-kejaran. Nian berhasil bersembunyi di dalam tong sampah. Sialnya, HP Nian tiba-tiba bunyi. Xiao Mao pun tahu keberadaan Nian. Tapi Xiao Mao milih ngelindungi Nian dan bilang ke yang lain kalau Nian pasti balik lagi ke rumahnya. Nian yang ketakutan, dia milih pergi ke rumah Bei dan ikut mandi di sana. Anjay. Selesai mandi, Nian minta tolong Bei buat ngasih perlindungan. Tapi Nian gak bisa bayar Bei. Bei jadi kasihan ngelihat Nian yang kakinya udah berdarah. Singkat cerita, Bei penasaran alasan Nian minta perlindungannya. Nian gak ngejawab. Bei pun minta Nian buat keluarin buku diary dan pulpennya buat nulis kalau Nian berhutang kepada Bei. Keesokan harinya Nian berangkat sekolah sambil diikutin sama Bei. Sesampainya di sekolah, semua siswa lagi nyemangatin satu sama lain. Malam harinya, Bei ngedatengin Wei Lai buat ngasih ancaman kalau Wei Lai jangan berani-berani nyentuh Nian lagi. Setelah itu, Bei ngeliat seorang bocil yang mau maling dompet. Bei pun langsung numbuk bos dari sebocil itu. Suatu hari saat pulang sekolah, Nian dihampirin Xiao Mao yang minta tolong ke Nian, kenalin dong pelindung kamu yang ngeri itu. Sekarang aku gantian yang dibully sama Wei Lai. Tapi Nian hanya diem dan pergi. Hari demi hari Nian sibuk belajar sedangkan Bei sibuk gelut yang buat badannya banyak luka. Nian yang gak tega langsung ngajak Bei tidur satu kasur. Sebelum mereka mantap-mantap basa-basi dulu lah ngobrol-ngobrol. Dimulai dari Bei yang nyeritain kalau dia udah jadi bandar dari umur 13 tahun, yang mana ayahnya pergi dan ibunya nikah sama pria lain. Keesokan harinya Nian dan Bei jalan-jalan dan perasaan saling suka mulai tumbuh. Aduh, mereka aja bisa saling bucin gitu kan, sedangkan aing pengen cuk. Hingga suatu hari, Bei dan teman-temannya lagi main di warnet, lalu mereka terciduk sama polisi atas kasus pemerkosaan. Nian mencoba nelpon Bei yang gak diangkat-angkat. Sampai Nian ketiduran pun, Bei belum pulang-pulang. Keesokan harinya Nian terpaksa berangkat sekolah tanpa dilindungi Bei. Sampai sepulang sekolah, Nian tetap gak bisa telepon Bei. Xiao Mao yang ada di depan sekolah langsung ngejebak Nian buat disiksa sama komplotannya. Bukunya disobek dan digebukin secara brutal.
Nian hanya bisa nangis sambil diolok-olok dan direkam pula. Anjir, ini mah brutal edan sampai ditelanjangin cu. Mereka semua baru berhenti saat bapak-bapak marah ngelempar botol dan tanpa mereka sadari aksinya direkam CCTV. B yang dibebasin dari kantor polisi, dia berusaha nelfon Nian yang gak diangkat-angkat. Jadi khawatir banget lah si B ini. Nah, sesampainya di rumah, B ngeliat Nian nangis-nangis lagi benerin bukunya dan babak belur. Nian yang emosi langsung bawa stick buat balas dendam ke Wei Lai. Tapi Nian nahan B yang emosinya udah meledak. Setelah mereka berdua tenang, Bei memotong rambut Nian sambil air matanya ngalir deras. Soalnya kalau nggak dicukur, rambut Nian jadi pitak. Gak mau ngebiarin Nian botak sendiri, Bei pun akhirnya memotong rambutnya dan lanjut keliling kota lah sekalian cari mie ayam. Keesokan harinya saat di sekolah, Pak Guru ngebagiin kartu ujian. Semua temannya kaget saat ngelihat rambut Nian yang botak. Keesokan harinya diperlihatkan seorang pekerja yang lagi ngeruk dibuat kaget gara-gara ada jasad. Berita itu pun sampai di HP milik Bei. Jeng sebagai Pak Polisi langsung satset lah nangkap pria yang mencurigakan bernama Dakang. Jeng curiga sama taksi punya Dakang yang banyak darah di bagasi. Tapi Dakang bilang kalau mobilnya dicuri. Padahal sebenarnya mah Bei yang kerjasama bareng Dakang. Jawaban yang gantung banget bikin Jeng makin kepo dong ya. Pak Polisi ambil keputusan buat manggil Xiao Mao untuk dimintain keterangan. Xiao Mao bilang kalau semalam dia nggak tahu apa-apa soalnya Xiao Mao juga dipukulin sama Wei Lai. Begitupun dengan Liu Ting. Dia malah nipu ke Pak Pol kalau pelaku pembunuhan Wei Lai adalah Nian. Gak lama, Zeng dipanggil sama teman-temannya yang ngasih tunjuk video Nian dibully brutal. Zeng langsung cus ngedatengin Nian ke rumahnya dan nuduh Nian yang ngebunuh Wei Lai. Sampainya di kantor polisi, Nian diinterogasi sama Zeng dan temannya. Selesai menginterogasi Nian, Zeng dan temannya berdebat karena mereka nggak punya bukti. Atasannya pun nyuruh Zeng buat ngebebasin Nian. Keesokan harinya sepulang ngerjain UTBK, Nian sedih banget. Teman-temannya yang lain mah disambut sama orang tuanya, tapi Nian malah dibuntutin sama Zeng. Dan tiba-tiba Nian ditarik sama seseorang misterius yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bei. Bei minta Nian buat teriak sambil nuduh Bei sebagai penjahat pemerkaos. Nian gak mau lah ya jelas, tapi Bei tetap maksa. Sebagai rasa sayangnya ke Nian, Bei mau nyerahin diri ke polisi ngegantiin posisi Nian yang dituduh ngebunuh Wei Lai. Dan biar Nian bisa kuliah mengejar mimpinya. Pak polisi datang langsung nahan Bei dari genggaman tangan Nian. Nian dibawa ke kantor polisi sedangkan Bei masuk ke ruangan interogasi. Di sana Zeng dan atasannya kesel gara-gara Bei gak mau ngasih informasi yang bener, jadi bikin susah untuk diinterogasi. Sepulang dari kantor polisi, Nian teringat sama kejadian yang sebenarnya. Jadi malam itu Wei Lai ngedatengin Nian. Wei Lai mohon-mohon ke Nian buat narik laporan dari kantor polisi atas kasus pembulian brutal. Gara-gara itu ayah Wei Lai marah banget dan ngasih hukuman. Sebagai gantinya, Wei Lai ngehapus video Nian dibully, bahkan sampai mau ngebiayain hidup Nian. Tapi Nian tetap gak mau dan milih pergi. Wei Lai yang gak putus asa langsung ngejar Nian. Di sini Wei Lai lagi-lagi ngebujuk Nian. Kali ini dia mau ngabulin apapun yang Nian mau asal laporannya dicabut. Wei Lai yang terus ngejar sambil nyinggung hutang dan ibu Nian yang buronan polisi. Gak pakai lama, Nian pun tiba-tiba Nian yang tersinggung dan gak sengaja ngedorong Wei Lai sampai jatuh dan meninggoy. Nian hanya bisa nyeritain kejadian itu ke Bei. Sementara itu, Zeng yang lagi di kantor polisi, dia ngecek video rekaman interogasi. Dirinya semakin kepo dan minta teman-temannya buat ngeluarin rekaman CCTV jalanan yang ngeliatin Nian dilindungin sama pria mengerikan alias Bei. Hari demi hari, Bei dan Nian terus diinterogasi sama Zeng dan teman-temannya. Nian pun menceritakan kasus pembuliannya yang bikin Bu Palwan sedih. Pengakuan dari Bei dan Nian yang bilang kalau mereka sama-sama gak kenal bikin Pak polisi bingung ngambil keputusan. Nian dan Bei pun ditemukan di satu ruangan. Bei yang pura-pura modus langsung ditampar sama Nian. Kejadian itu bikin air mata Nian lagi-lagi keluar. Singkat cerita, Bei divonis pelaku dan Nian dibebasin bisa ketemu sama ibunya. Dan setelah itu, Nian pergi ke sekolah buat ngerayain kelulusannya, sedangkan Bei berada di dalam penjara. Pulang dari sekolah, ibu Nian seneng kalau nilai UTBK Nian paling tinggi di sekolahnya. Mereka dikagetin dari seorang yang mengetuk pintu mereka. Taunya Zeng yang ngucapin selamat, tapi Nian masih marah gak mau ngomong apa-apa sama Zeng. Zeng ngasih tahu kalau Bei dijatuhin hukuman mati. Wah, berita itu bikin Nian sedih banget dong ya. Zeng ngedeketin Nian yang gelagatnya kok aneh gitu kan. Zeng kira Nian seneng, taunya Nian sedih banget. Dia ngerasa heran kenapa para anggota polisi seneng banget ngehukum dirinya dan juga Bei.
Ya rupanya Zeng ngebohong. Dia cuma pengen tahu reaksi Nian bakal gimana. Ngeliat Nian yang nangis kejer, Zeng merasa bersalah dan mengajak Nian ngejenguk Bei di lapas. Bei seneng banget ngeliat Nian ngejenguk. Saking bahagianya mereka berdua sampai nangis bareng. Nian yang udah selesai UTBK memberanikan diri buat jujur ke polisi yang membuat dirinya masuk penjara juga. Setelah beberapa tahun kemudian, Nian udah jadi guru bahasa Inggris di tempat bimbel. Saat mengulang-ulang perkataannya, Nian ngeliat siswinya murung mengingatkan Nian dari masa lalunya. Saat Bel pulang, Nian ngampirin siswinya untuk pulang bareng. Sekalian ngerangkul, takutnya siswinya itu mengalami hal yang sama seperti Nian dulu gitu kan. Dan ternyata Bei pun udah bebas dari penjara. Dan scene ini pun sekaligus juga menutup film ini.